Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurholis Huda Hakiki, NPM 719720183. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil proposal kuantitatif saya yang berjudul Keefektifan Media Gambar terhadap hasil belajar siswa dalam menghafal pola huruf pada kelas 1 SD di SDN Batu Belah Barat, Kecamatan Dasu, Kabupaten Sumeneb. Baik, langsung saja saya ke bab 1, pendahuluan. Di dalam pendahuluan dibagi menjadi beberapa bagian, di antaranya A. Latar belakang, B. Rumusan masalah, C. Tujuan penelitian, D. Manfaat penelitian. A. Latar belakang. Ketepatan dalam memilih media pembelajaran harus dipertimbangkan dengan serius, karena media pembelajaran berperan sebagai alat bantu dalam pembelajaran dan juga sebagai faktor yang mendukung sukses atau tidaknya seorang guru dalam mendidik siswa sebagai generasi penerus. Maka, guru perlu menggunakan media pembelajaran agar proses pembelajaran menjadi sangat menarik dan siswa juga ikut aktif dalam proses pembelajaran. Dari permasalahan tersebut, maka peneliti membuat judul penelitian keefektifan media gambar terhadap hasil belajar siswa dalam menghafal pola huruf pada kelas 1 SD di SDN Batu Belah Barat, Kecamatan Dasu, Kabupaten Sumeneb. Nah, itulah yang melatar belakangi dari penelitian kuantitatif ini, yaitu tentang keefektifan media gambar terhadap hasil belajar siswa dalam menghafal pola huruf pada kelas 1 SD di SDN Batu Belah Barat, Kecamatan Dasu, Kabupaten Sumeneb. B. Rumusan masalah, yaitu bagaimana keefektifan media gambar terhadap hasil belajar siswa dalam menghafal pola huruf pada kelas 1 SD di SDN Batu Belah Barat, Kecamatan Dasu, Kabupaten Sumeneb. C. Tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis keefektifan media gambar terhadap hasil belajar siswa dalam menghafal pola huruf pada kelas 1 SD di SDN Batu Belah Barat, Kecamatan Dasu, Kabupaten Sumeneb. Manfaat penelitian, yang dimana manfaat penelitian ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu 1. Manfaat teoritis, 2. Manfaat praktis, 3. Manfaat kebijakan. 1. Manfaat teoritis. Hasil penelitian ini bisa digunakan peneliti selanjutnya sebagai bahan referensi yang akan melakukan penelitian yang sejenis. 2. Manfaat praktis. Hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan untuk mengukur apakah terdapat pengaruh media gambar dalam menghafal pola huruf pada kelas 1 SD. 3. Manfaat kebijakan. Penelitian ini sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah Kabupaten Sumeneb dalam menyusun perencanaan, merancang dan merumuskan kebijakan yang tepat untuk pengembangan media gambar dalam menghafal pola huruf pada kelas 1 SD. Definisi operasional variabel. Definisi operasional variabel merupakan petunjuk bagaimana caranya mengukur suatu variabel. Definisi operasional variabel adalah suatu definisi yang sifatnya dapat diamati dan diukur. Variabel sebagai objek tindakan yang diteliti dalam penelitian ini adalah A. Variabel bebas, B. Variabel terikat. A. Variabel bebas, yaitu variabel X. Nah, di sini terdapat variabel X-nya yaitu media gambar. Variabel bebas atau variabel X adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat atau variabel Y. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah media pembelajaran langkah-langkah dalam pembelajaran menggunakan media gambar. Indikator penggunaan media atau multimedia belajar ialah sebagai berikut. A. Pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa. Bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya. Metode lebih bervariasi sehingga siswa tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga. Serta siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar. B. Bisa mengatasi masalah waktu dan dapat merangsang partisipasi aktif, meningkatkan keefektifan pencapaian tujuan, dan memungkinkan pengajaran yang lebih mudah dan cepat. C.
Media dipandang sebagai alat bantu sesaat bagi guru dalam proses pembelajaran. B. Variabel terikat atau hasil belajar yang disebut dengan variabel Y. Merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas, yaitu variabel X. Dari penjelasan tersebut, yang menjadi variabel terikat adalah hasil belajar peserta didik kelas 1 di SDN Batu Belah Barat, Kecamatan Dasuk, Kabupaten Sumeneb, dengan diterapkannya penggunaan media gambar yang sesuai dengan KKM, yaitu 75. Bab 2. Landasan teori. Di landasan teori juga dibagi beberapa bagian, diantaranya A. Deskripsi teori, B. Hasil penelitian yang relevan, C. Kerangka konseptual, D. Hipotesis penelitian. A. Deskripsi teori, yaitu ada media gambar. Media gambar merupakan suatu perantara atau pengantar pesan berbasis visual yang disajikan melalui gambar, simbol-simbol, titik, dan garis untuk memberi gambaran secara konkret dan jelas mengenai suatu materi, gagasan, ide, atau peristiwa. Gambar yang disajikan akan memberi pengarahan dan bayangan kepada peserta didik langsung mengenai pesan yang ingin disampaikan oleh pengajar. B. Macam-macam media gambar, yaitu 1. Foto, 2. Poster, 3. Kartun, 4. Bagan, 5. Grafik, dan 6. Peta dan tanah. 1. Foto. Foto merupakan potret nyata objek atau peristiwa yang diambil melalui kamera, maka foto merupakan media pembelajaran yang sangat realistik atau konkret. Pengertian foto dalam bukunya Arif SDKK yang berjudul Media Pendidikan Pengertian, Pengembangan, dan Pemanfaatan menyatakan bahwa gambar atau foto merupakan tangkapan visual dari suatu objek, benda, atau peristiwa. 2. Poster. Poster adalah ilustrasi gambar yang dibuat dengan ukuran besar, bertujuan menarik perhatian. Isi atau kandungannya berupa bujukan atau mempengaruhi orang, berisi motivasi, gagasan, atau peristiwa tertentu. Poster juga bisa digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan tertentu. 3. Kartun. Kartun adalah suatu gambar interpretatif yang menggunakan simbol-simbol untuk menyampaikan suatu pesan secara cepat dan ringkas. Kartun juga dapat digunakan untuk mengungkapkan sikap terhadap orang, situasi, dan kejadian-kejadian tertentu. Kartun biasanya berbentuk lukisan, sketsa, atau karikatur untuk memberikan ilustrasi secara komunikatif kepada peserta didik. 5. Grafik. Grafik adalah gambar sederhana yang menggunakan titik-titik, garis-garis, dan gambar. Simbol-simbol verbal juga sering digunakan untuk melengkapi suatu grafik. 7. Peta dan panah. Peta merupakan gambaran dari permukaan bumi yang mempresentasikan keadaan permukaan bumi seperti daratan, sungai, gunung, dan lain-lainnya. Peta ataupun denah berisi informasi mengenai suatu daerah tertentu. C. Syarat media gambar. 1. Harus autentik. Gambar harus sesuai dalam menyampaikan sesuatu atau menyampaikan suatu kenyataan yang sebenarnya. 2. Sederhana. Jelas dalam menunjukkan poin-poin pokok dalam gambar agar siswa tidak kesulitan dalam memahami gambar. 3. Gambar harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. 4. Gambar harus menunjukkan objek dalam keadaan memperlihatkan aktivitas tertentu sesuai dengan tema pembelajaran. 5. Gambar dapat digunakan dengan sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan pembelajaran. 2. Pengertian hasil belajar.
Hasil belajar pada hakikatnya adalah perubahan tingkah laku yang mengacu pada peningkatan pengetahuan, kemampuan yang menjadi tujuan instruksional dalam proses pembelajaran, cerminan kemampuan dari peserta didik dalam menguasai materi belajar, cerminan dari keberhasilan guru dalam mengajar. Nana Sujana menyatakan bahwa hasil belajar adalah perubahan tingkah laku dari yang tidak bisa menjadi bisa, tidak tahu menjadi tahu, tidak mampu menjadi mampu. Perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar mencakup 3 aspek, yaitu aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ranah penilaian hasil belajar, yaitu 1. Kognitif, 2. Afektif, 3. Psikomotorik. 1. Ranah kognitif. Ranah kognitif mengacu pada hasil belajar intelektual yang terdiri dari 6 aspek. Hasil belajar intelektual terdiri dari 6 aspek, yakni pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Kedua aspek pertama yakni pengetahuan dan pemahaman merupakan kemampuan kognitif tingkat rendah. Keempat aspek terakhir yakni aplikasi, analisis, sintesis, dan kreasi merupakan kemampuan kognitif tingkat tinggi. 2. Ranah afektif. Ranah afektif yaitu penilaian yang mengacu pada sikap penilaian. Sikap terdiri dari 5 aspek, yaitu penerimaan reaksi, penilaian, organisasi, atau menghubungkan satu nilai dengan nilai lain, internalisasi, atau keterpaduan semua sistem nilai yang mempengaruhi pola kepribadian dan tingkah laku seseorang. 3. Ranah psikomotorik. Hasil belajar dalam ranah psikomotorik berkenaan dengan kemampuan bertindak dan keterampilan atau kemampuan bertindak setelah ia menerima pengalaman belajar tertentu. Alat penilaian hasil belajar. 1. Tes subjektif. 2. Tes objektif. 3. Tes lisan. 4. Tes tindakan. 5. Teknik non-tes. 1. Tes subjektif. Webster College mengemukakan tes adalah serentetan pertanyaan atau pelatihan atau alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, intelijensi, atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Evaluasi yang dilakukan di sekolah, khususnya di suatu kelas, yaitu untuk mengukur keberhasilan program pengajaran. Salah satu bentuk tes adalah tes tertulis. Tes tertulis merupakan tes dalam bentuk bahan tulisan, baik soal maupun jawaban. 2. Tes objektif. Bentuk dari objektif banyak digunakan dalam penilaian hasil belajar. Hal ini dikarenakan luasnya bahan pelajaran yang dapat dicakup oleh dalam teks. Juga lebih mudah dalam melakukan penskoran. Tes objektif dikenal dalam beberapa bentuk seperti soal, jawaban singkat, benar salah, menjodohkan, dan pilihan ganda. 3. Tes lisan. Tes lisan adalah tes dengan menggunakan bahasa lisan. Pendekatan lisan bertujuan untuk mengungkapkan sebanyak mungkin pengetahuan dan pemahaman siswa tentang materi yang diuji. Tes lisan memberikan kesempatan kepada siswa dan guru untuk menentukan seberapa baik orang dapat mengatur dan menyimpulkan dan mengekspresikan dirinya. 4. Tes tindakan. Tes tindakan atau performance assessment merupakan penilaian dengan berbagai macam tugas. Tes tindakan memungkinkan situasi di mana siswa diminta untuk mendemonstrasikan dan mengaplikasikan pengetahuan yang telah didapatnya. 5. Teknik non-tes. Teknik evaluasi non-tes berarti melaksanakan penilaian dengan tidak menggunakan tes. Yang tergolong teknik non-tes adalah A. Skala bertingkat atau rating scale, B. Kuesioner,
C. Daftar cocok atau checklist. D. Wawancara atau interview. E. Pengamatan observation. F. Riwayat hidup. Adapun hasil penelitian yang relevan, Fani Septiana Puspitawati dengan judul Penggunaan Media Gambar dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas 4 Mata Pelajaran IPS Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Darul Rahman, Marga 3, Lampung Timur. Persamaannya adalah dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kuantitatif dan meneliti tentang media gambar. Dan perbedaannya adalah tujuan penelitian dan subjek yang akan diteliti. Objek yang dilakukan oleh Fani Septiana Puspitawati merupakan siswa kelas 4 dengan fokus pembelajaran IPS. Kerangka konseptual. Salah satu usaha untuk mengatasi masalah penelitian ini yaitu dengan menggunakan media pembelajaran. Media gambar siswa yaitu dengan menggunakan media gambar. Dengan media gambar, siswa juga diajak untuk melihat dan mengamati gambar yang pastinya dapat memudahkan siswa untuk menumbuhkan gagasan dan meningkatkan daya imajinasi sehingga menghasilkan hasil belajar yang lebih baik. Hipotesis penelitian. Pada proposal ini, penulis menggunakan uji hipotesis sebagai berikut. HA. Terdapat pengaruh media gambar terhadap hasil belajar siswa dalam menghafal pola huruf pada kelas 1 SDN Batu Belah Barat. HO. Tidak terdapat pengaruh media gambar terhadap hasil belajar siswa dalam menghafal pola huruf pada kelas 1 di SDN Batu Belah Barat. Bab 3. Metode penelitian. Di dalam metode penelitian ada beberapa bagian. Di antaranya A. Jenis, model, pendekatan, batasan penelitian. B. Desain penelitian. C. Waktu dan tempat. D. Populasi, sampel, dan sampling. E. Data penelitian. F. Variabel penelitian dan definisi operasional. G. Instrumen penelitian. H. Teknik analisis data. Dan yang terakhir adalah I. Pengujian hipotesis. A. Jenis, model, pendekatan, batasan penelitian. Dalam penelitian yang peneliti lakukan adalah menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Dengan menggunakan model penelitian metodologi kuantitatif, pendekatan kuantitatif menggunakan data numerikal atau angka. Sedangkan batasan penelitian dalam penelitian kali ini hanya membahas tentang keefektifan media gambar terhadap hasil belajar siswa dalam menghafal pola huruf pada kelas 1 di SDN Batu Belah Barat, Kecamatan Dasu, Kabupaten Sumeneb. B. Desain penelitian. Desain yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah penelitian eksperimen control group present post-test design. Dalam desain ini, terdapat dua kelompok kontrol. Kedua kelompok ini sebobot kecuali pada perlakuan variabel bebas yang hanya dikenakan kepada kelompok eksperimen. Kedua kelompok ini diberi tes yang sama sebelum perlakuan atau pretest dan setelah perlakuan atau post-test. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Penelitian bertolak dari anggapan tentang semua gejala yang diamati dapat diukur dan diubah dalam bentuk angka sehingga memungkinkan digunakan teknik analisis statistik. C. Waktu dan tempat. Waktu penelitian yang digunakan pada bulan November 2021
Tempat penelitian bertempat di SDN Batu Belah Barat, Kecamatan Dasu, Kabupaten Sumeneb. D. Populasi, sampel, dan sampling. Populasi disebut juga keseluruhan, semesta, atau universe, dan dapat didefinisikan sebagai semua anggota dari suatu kesatuan orang, kejadian, atau benda yang akan kita jadikan sasaran generalisasi hasil-hasil penelitian yang dilakukan. Burke dan Gall melalui Soeharto 1984-88 halaman 64. Sampel adalah suatu bagian yang dipilih dengan cara tertentu untuk mewakili keseluruhan kelompok populasi. Sampling. Peluang adalah teknik sampling yang diberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Data penelitian. 1. Jenis dan sumber data. 2. Teknik pengumpulan data. 1. Jenis dan sumber data. Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, merupakan data atau informasi yang didapatkan dalam bentuk angka. Dalam bentuk angka ini, maka data kuantitatif dapat diproses menggunakan rumus matematika atau dapat juga dianalisis dengan sistem statistik. 2. Teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode tes. Pada penelitian ini dapat dua macam data, yaitu data pretest atau kemampuan awal dan post-test atau kemampuan menulis puisi setelah perlakuan. Metode tes dimaksudkan untuk mengungkapkan data pretest dan post-test. Pemberian pretest dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh informasi mengenai keefektifan media gambar terhadap hasil belajar siswa dalam menghafal pola huruf. F. Variabel penelitian dalam definisi operasional. Variabel penelitian dan definisi operasional. 1. Variabel bebas dan variabel terikat. 2. Definisi operasional. Variabel penelitian adalah gejala yang membedakan objek-objek yang menjadi anggota populasi. Berdasarkan kedudukannya, variabel dibedakan menjadi dua, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas adalah variabel yang nilainya mempengaruhi variabel terikat. Sebagai variabel terikat adalah sebaliknya, variabel terikat adalah variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variabel bebas. Dalam penelitian ini terdiri dari variabel eksperimen yang meliputi A. Variabel bebas, keefektifan media gambar terhadap hasil belajar siswa. B. Variabel terikat, dalam menghafal pola huruf pada kelas 1 SD di SDN Batu Belah Barat, Kecamatan Dasu, Kabupaten Sumeneb. Definisi operasional. 1. Menghafal pola huruf adalah kemampuan siswa kelas 1 SD di SDN Batu Belah Barat dalam membaca pola huruf menggunakan media gambar. Dari hasil yang akan diperoleh dalam penelitian ini, makin besar nilai atau skor yang dihasilkan siswa, maka makin tinggi pula kemampuan siswa dalam membaca dan menghafal huruf. Sebaliknya, makin sedikit nilai dan atau skor yang dihasilkan oleh siswa, maka semakin rendah kemampuan siswa dalam membaca dan menghafal huruf. 2. Media gambar peristiwa adalah media visual berupa gambar yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan membaca dan menghafal pola huruf kemampuan siswa kelas 1 di SDN Batu Belah Barat. G. Instrumen penelitian. Instrumen adalah alat yang digunakan untuk mengungkap aspek yang diinginkan diteliti dalam suatu penelitian, agar mempermudah pengumpulan data sehingga kegiatan penelitian tersebut menjadi konkret dan sesuai fakta. Pada penelitian ini, alat atau instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah lembar observasi, lembar wawancara, dan juga lembar dokumentasi. H. Teknik analisis data. Teknik analisis data yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah analisis uji T, yang nantinya dibantu dengan program SPSS 16.0.
Penggunaan teknik analisis dengan menggunakan uji T dimaksudkan untuk menguji perbedaan kemampuan menulis puisi antara kelompok eksperimen yang menggunakan media gambar peristiwa dengan kelompok kontrol yang tidak menggunakan media gambar peristiwa. Pengujian hipotesis. Uji hipotesis dalam penelitian ini dihitung dengan menggunakan teknik uji T. Uji T digunakan untuk menguji apakah nilai rata-rata dari kedua kelompok tersebut memiliki perbedaan yang signifikan atau tidak. Baik, sekian presentasi proposal kuantitatif dari saya yang berjudul Keefektifan Media Gambar terhadap hasil belajar siswa dalam menghafal pola huruf pada kelas 1 SD di SDN Batu Belah Barat, Kecamatan Dasuk, Kabupaten Sumeneb. Jika ada salah kata yang mungkin menyinggung, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.